Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Ana Agung Ayu Novitarini. Yang kedua, Kadek Gita Iswara Putra. Yang ketiga, Made Beni Yuda Asmara. Dan yang terakhir, Igede Angga Laksmana. Adapun materi yang akan kami bahas hari ini yaitu ada 7. Yang pertama, sejarah sistem informasi. Yang kedua, manfaat dari sistem informasi. Yang ketiga, para pemakai sistem informasi. Yang keempat, hubungan manajer dan sistem. Yang kelima, merumuskan data dan informasi. Yang keenam, evolusi sistem informasi komputer. Dan yang terakhir, organisasi jasa dan informasi. Baik, langsung saja, sejarah dari sistem informasi. Pada periode sekitar tahun 1970-an, sistem informasi sudah lebih berkembang. Perkembangan sistem informasi saat itu didominasi dari sudut pandang data. Teknologi basis data saat itu berkembang cukup pesat. Jadi, fokus utama sistem informasi saat itu adalah penyimpanan dan pengaksesan data. Pada saat itu, sistem informasi biasanya masih digunakan pada suatu bagian organisasi, khususnya yaitu di bagian keuangan. Lalu pada periode tahun 1980-an, sistem informasi berkembang lebih ke arah CSCW atau Computer Support Cooperative Work. CSCW adalah aplikasi yang mendukung kerjasama dalam organisasi, misalnya pemanfaatan email, dokumen editor, dan lain-lain. Pada periode ini, sistem informasi mulai mengarah ke bentuk client server. Selain itu, pada periode ini pemanfaatan sistem informasi sudah mulai bertambah luas. Lalu pada tahun 1990-an, internet berkembang sangat cepat. Perkembangan tersebut juga mendorong perkembangan sistem informasi. Sistem informasi mulai dimanfaatkan teknologi internet maupun teknologi web. Pada saat itu, usaha untuk membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh organisasi sudah mulai dilakukan. Perusahaan-perusahaan perangkat lunak besar di dunia juga mulai mengembangkan sistem informasi yang disesuaikan dengan best practice yang ada. Dan pada tahun 2000-an, sistem informasi berkembang kembali semakin pesat, yaitu perkembangan ini didorong dengan semakin berkembangnya teknologi internet dengan kapasitas semakin besar dan harga yang semakin murah. Sudah banyak organisasi yang telah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem informasi organisasi lain untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Baik, terima kasih. Di sini saya Kadek Gita Iswara Putra, absen 15, akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu manfaat sistem informasi. Yang pertama, manfaat sistem informasi itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, itu meningkatkan produktivitas dan juga penghematan biaya dalam organisasi. Yang ketiga, itu memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi, serta juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Selanjutnya, para pemakai sistem informasi. Nah, para pemakai sistem informasi ini bisa dari segala bidang. Yang pertama itu penggunaan informasi dari bidang manajemen, meliputi manajer dan anak buahnya. Contoh manajer puncak, manajer menengah, dan juga manajer bawah.
itu dalam bidang manajemen. Dalam bidang pendidikan, penggunaan informasinya meliputi para pendidik dan juga anak didiknya. Dalam bidang telekomunikasi, itu contohnya para manajer atau petinggi dengan anak buahnya. Kalau dalam bidang pertahanan, itu meliputi komandan dengan prajuritnya. Dan dalam bidang teknologi informasi, itu seperti programmer, administrator jaringan, dan graphic designer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hubungan manajer dan sistem. Bagaimana hubungan manajer dengan sistem, yaitu sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh para manajer yang sebuah organisasi untuk membuat keputusan yang sesuai. Membuat keputusan yang diambil oleh manajer ini tentunya merupakan proses yang panjang dari pengelolaan data menjadi informasi. Lalu, informasi tersebut menjadi pengetahuan selanjutnya, yaitu hasil dari kebijakan yang dia ambil oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Sebuah sistem informasi menunjukkan SIM memungkinkan perusahaan untuk memberikan jawaban atas manajer dalam mencari informasi. SIM ini dilakukan dengan menggabungkan data mentah tentang operasi organisasi yang terkandung dalam sistem teknologi informasi dasar dan informasi yang dikumpulkan dari karyawan dalam sistem pakar yang mencerminkan prosedur organisasi untuk manajer pada semua tingkatan dalam semua fungsi untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan tepat waktu efektif untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan yang mereka responsible orang lain, namun memberikan cukupan yang lebih terbatas. Selanjutnya, merumuskan data dan informasi. Bagaimana merumuskan data dan informasi? Di sini ada contoh tabel, yaitu cara untuk merumuskan data dan informasi. Mengolah data menjadi informasi, atau lebih tepat mengolah data dari bentuk yang berguna menjadi informasi yang bermanfaat dan bernilai bagi penerimanya. Akan tetapi, konsep dan data informasi merupakan sesuatu sifat yang relevan. Analogi bahan baku raw material terhadap barang jadi finished product dapat diartikan bahwa informasi yang sesuai mungkin masih dipandang atau dianggap data mentah oleh orang lain, dan sebaliknya data mentah satu pihak mungkin kan dianggap informasi bagi pihak lainnya. Nah, ini ada contoh tabelnya. Itu pertama itu penyimpanan data, terus dilakukanlah pendataan, terus pemrosesan, jadilah suatu informasi. Baik, selanjutnya dari kelas SDME nomor absen 17, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu evolusi sistem informasi. Ada 5 bagian. Yang pertama, fokus awal pada data atau electronic data processing, yaitu pada awal abad ke-20 pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama electronic data processing yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam sebagai perusahaan. Yang kedua, fokus sistem pada informasi, yaitu sistem informasi manajemen, yaitu konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh pembuat komputer. Yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan, yaitu definisi support system, yaitu sistem informasi manajemen terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya. Yang keempat, fokus pada komunikasi, yaitu penerapan OA atau Office Automation untuk memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja di kantor. Yang kelima, fokus potensial pada konsultasi, yaitu ide dasar dari AL adalah
bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia. Organisasi jasa dan informasi itu pada tahun 2003 lapangan kerja sektor jasa telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Selanjutnya, pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Atau karakteristik tersebut adalah ketiadaan persediaan penyangga, kesulitan dalam pengendalian kualitas, padat karya, organisasi multi. Karakteristik pengendalian manajemen dalam industri yaitu. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi.